Halo rekan-rekan dan sahabat Suyanto.id. Suyanto.id adalah sebuah channel untuk saling berbagi pengetahuan dan juga untuk belajar sepanjang hayat. Jadi di Suyanto.id ini kita sengaja berbagi ilmu pengetahuan dan saling belajar sepanjang hayat. Lifelong learning. Saat ini kita punya teman baru, yaitu seorang guru yang juga berprestasi. Tentu saja berbicara guru berprestasi ini masih banyak, walaupun jumlahnya tidak banyak dibandingkan 3 juta guru di Indonesia. Inilah Ani Rofaida Lestari MPD. Selamat sore Mbak Ani. Selamat sore Prof. Senji. Ya, Mbak Ani ini adalah saya panggil Mbak saja, ini masih muda, guru ini masih muda. Usianya itu separuh usia saya, jadi layak jadi anak saya sebetulnya. Apalah, dipanggil Mbak saja ya. Nanti kalau dipanggil Bu kelihatannya kok cepet tua sekali gitu. Masih muda. Nah, guru ini merupakan guru berprestasi dan baru saja dinobatkan menjadi seorang kepala sekolah. Oleh karenanya, saya kira patut kita simak perjalanan prestasinya. Jadi apa saja yang dia lakukan selama ini adalah mencari narasumber PTBK Kabupaten. Apa PTBK itu, Mbak? PT-nya itu apa? Pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Oke, maaf saya agak agak tidak paham karena PTBK. Ya, kemudian menjadi guru inti mata pelajaran IPA. Guru inti itu apa tugasnya? Guru inti itu yang bertanggung jawab atas mapelnya. Jadi saya bertanggung jawab semua terkait mapel IPA dan semua guru IPA sekabupaten. Jadi info-info dari pusat, mungkin ada pelatihan atau mungkin ada bantuan-bantuan pelatihan, itu yang dihubungi pertama guru intinya. Baru kemudian guru inti menyampaikan di forum MGMP. Jadi guru inti itu guru yang nggak pernah ngajar di kelasnya sendiri, selalu muter saja itu ya. Ngeluyur saja. Iya, kadang begitu, kadang begitu. Ya, apalah, memang harus ada pengorbanan untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Kemudian ada juga sebagai instruktur nasional kurikulum 2013. Oh, itu padahal pada waktu membuat kurikulum itu saya masih di Jakarta. Kenapa nggak pernah ketemu? Padahal ini instruktur nasional ya. Jadi ini tugasnya adalah mensosialisasikan kurikulum dalam bidangnya, gitu ya. Iya. Kemudian ada tim pendamping kurikulum. Timnya didampingi kenapa itu? Ada guru yang layout gitu harus didampingi ya? Itu sebenarnya sama saja sih, dari instruktur nasional hanya berubah nama saja di 2015 itu menjadi tim pendamping kurikulum, kemudian menjadi instruktur kabupaten. Itu hanya pergantian istilah saja, Prof. Jadi tugasnya ya sama, mensosialisasikan K13, kemudian pendamping itu mendampingi implementasinya. Kan di 2014 sudah disampaikan materinya, sudah sebagian sekolah melakukan implementasi, jadi kita melakukan pendampingan satu sekolah selama 3 bulan. Oh ya, nggak selesai itu, padahal sekolah banyak sekali. sehingga ada yang nggak usah didampingi, ya biarlah itu aja. Ya. Makanya butuh waktu 3 tahun saya itu 3 tahun. Oke, 3 tahun. Saja. Jadi selama 3 tahun nggak pernah makan siang di rumah dong? Oh ya makan, Prof. Itu kan tidak ada kegiatan in dan on. Kadang teman-teman saya hanya melihat mungkin waktu peer-teaching saja, kemudian pelaporan dan sebagainya itu bisa dikirimkan via email. Jadi tidak harus selama 3 bulan itu saya mendampingi full, itu tidak. Oke. Sekarang guru-guru juga banyak yang sudah pinter-pinter, sudah mandiri. Oh, alhamdulillah. Berkat didampingi itu ya. Jadi amal jariah lah. Amal jariahnya Mbak Ani banyak sekali.
Kemudian Amin, amin. instruktur kabupaten itu juga kurikulum 2013. Iya, Itu artinya iya. melatih guru ya kalau instruktur itu. Iya. Guru itu dilatih pada bisa atau lemot-lemot? Ya, sebagian kalau yang masih muda-muda, yang masih fresh-fresh itu kan memang semuanya itu terkait dengan IT. Nah, kendalanya untuk guru ya mungkin tidak semua ya, tapi sebagian besar guru-guru yang era lama dalam tanda kutip yang sudah sepuh-sepuh itu kadang pengoperasian IT-nya. Jadi lemahnya Oh, kadang di ya. situ. Apalagi nanti kalau kita menuntut membuat media pembelajaran yang agak menggunakan IT misalkan coba browsing di internet itu ya agak kewalahan. Wong kadang megang mouse saja kadang masih merucat-merucut gitu. Kemudian kemudian menjadi motivator juga. Dan Iya. ini prestasi yang lain yang ini saya bacakan para sahabat suyanto.id karena apa? Saya nggak bisa menghafalkan prestasi guru yang begitu banyak. Ya antara lain juara 1 guru ideal luar biasa ini. Guru ideal itu dilihat dari apa? Dari berat badan atau apa ini? Itu sepanjang sejarah hanya diadakan sekali karena promotornya yang mengadakan dulu itu Jawa Pos. Ketika Oh, waktu itu, ya. masih beliau Pak Dahlan Iskan masih memegang itu, kemudian, memberi apresiasi di Hari Guru itu untuk mengadakan lomba guru ideal. Nah, tingkat kabupaten dulu, tapi tim penilainya dari provinsi. Setelah itu, jika lolos baru dikirim ke provinsi, begitu. Lah, idealnya itu ya, format penilaian soal-soalnya dari provinsi, dari bekerjasama dengan tim Jawa Pos itu. Oke. Oh, saya kira guru ideal itu hanya dilihat berat badan, tinggi badan, begitu. Ternyata ada substansinya. Oke, selamat. Dan ada juga sebagai guru berprestasi di kabupaten, juara 1. Juara 1 kabupaten karya ilmiah guru. Berarti ini sudah sering nulis. Jadi inilah apa momok guru untuk naik pangkat ke berapa yang harus ada karya ilmiah itu 4B ya? Sekarang dari 4A sudah sekarang setiap guru itu malah dalam 1 tahun semua guru harus punya PTK loh, Prof. Harus. Oh. Untuk ngisi SKP itu harus harus punya PTK dalam setahun, wajib punya 1 PTK. Oh, baguslah. Oleh karena itu saya Iya. di channel ini membuat acara untuk wawancara PTK sudah Oh dua iya, dua nggih, seri. niku ya Jadi luar biasa nanti efeknya, bagus. ya mudah-mudahan guru-guru jenengan di sana disuruh lihat itu supaya tahu Amin. PTK. Iya. Daripada sampean nyeramai sendiri. Ini kan enggak usah bayar saya sampean. Dan berikut juara harapan lomba best practice. Kemudian karya bukunya ini juga banyak, misalkan cara praktis dan alternatif praktikum IPA kurikulum 13. Ini mendapat penghargaan dari kabupaten ya, dari bupati. Waktu Iya. bupatinya siapa ini? Pak Mantri dulu ya? Bukan, yang sekarang Bapak, Oh, Pak Parwoto. Suprawoto. Oh Iya, ya. karena bupati yang sekarang itu memang menggalakkan literasi di kabupaten luar biasa. Ya, Beliau ya, tuh ya. sampai sering setiap kali ketemu guru, setiap kali ngisi di forum guru mesti pertanyaannya begini, "Bupati sama guru sibuk mana?" Coba saya tanya, bupati sama guru sibuk mana? Bupatinya saja nulis, masa gurunya nggak mau nulis? Nah, Nah ya. itu motivator, itu ya benar-benar yang disampaikan beliau itu membuat kita agak ya gerah, tapi tujuannya ya bagus juga. Akhirnya teman-teman banyak yang termotivasi dan sekarang malah sudah dinobatkan menjadi Kabupaten Literasi Magetan itu. Wah, bagus. Jadi dulu yang terkenal Magetan apa? Semboyannya apa dulu? Mitra ya. Masih Mitra tidak sekarang? Bukan. Itu dipleset-plesetkan. Ya, diplesetkan. Nanti plesetannya saya kasih tahu di WA ya. Yang dulu itu. Sudah sekarang, tidak ada apa itu, simbol yang seperti itu, yang ada hanya ya saja, Prof. Jadi Magetan itu ya-nya Magetan terdepan gitu. Oke. Cuman gitu nggih. Terdepan jerangkingnya gitu ya. Ya, saya selalu langganan jerangking itu. Kalau ketemu Pak Bupati, salam ya dari saya karena itu Siap. sahabat baik. Iya Dan nanti. Bu Oh, Bupati, Ibu Bupatinya yang sudah titip salam, buat Prof. oh Mbak, ya nanti kalau selamat ketemu kembali. Prof Suyanto sampaikan ya dari saya, yang Bu Titik Sudarti itu. Iya, itu kenal baik dengan saya sejak beliau jadi kepala sekolah di Surabaya.
Nanti mudah-mudahan beliau juga mengikuti wawancara kita ini. Dan masih ada lagi prestasi Mbak Rofaida ini adalah siap UN IPA Biologi 2020. Nah, kalau sudah nggak ada UN ini berarti bukunya harus diubah ini judulnya, Istirahat UN gitu ya. Itu dulu saya buat untuk persiapan, memang setiap tahun saya buatkan anak-anak itu untuk persiapan sesuai dari kisi-kisi ujian nasional dari pusat. Maksud saya biar anak-anak itu belajarnya terarah, tidak kan guru sudah sangat belajar dari kisi-kisi itu biasanya 1 poin kisi-kisi itu yang keluar berapa hal. Nah, biar murid saya itu tidak terlalu bahasa Jawanya gerambiang, belajarnya itu tidak terlalu kemana-mana. Jadi untuk lebih fokusnya saya buatkan ringkasan-ringkasan yang sesuai dengan kisi-kisi ujian nasional dari pusat. Nah, begitu bukunya jadi, Prof, terus ada COVID itu. Ya enggak apa-apa, anak-anak, Bu ini terus bukunya bagaimana? Ya tetap buat belajar, Nak, enggak apa-apa. Gitu. Ya, bagus. Itu artinya jenengan memberi bekal kepada siswa tanpa peduli apa yang akan diteskan. Karena yang namanya asesmen nasional nanti ini adalah tidak kurikulum bound, tidak atas dasar kurikulum. Tesnya itu bebas seperti pertandingan boxing yang bebas itu. Jadi bisa apa saja. Kemudian ada lagi buku kejar paket B. Ya, saya kira ini untuk menolong anak-anak yang tidak lulus, tidak bisa lulus SMP di layanan sekolah formal. Ini di sekolah-sekolah SKB atau apa itu ya. Ini perlu ini. Nah, karya jurnal juga ada, jadi sempat juga menulis, yaitu secara efektif dan konkret melakukan penilaian dengan menggunakan media pasar untuk meningkatkan kearifan lokal. Ini ada di jurnal internasional, ada di 31 negara yang nulis itu di dalam jurnal itu. Apa relevansinya pasar dengan IPA? Begini, saya di situ menggabungkan beberapa KD. Jadi saya efisien waktu. Yang pertama efisien waktu. Yang kedua agar anak-anak lebih bahagia dalam belajar. Anak-anak bahagia dalam belajar dalam artian semua anak belajar. Jadi ketika membuat kelompok, saya tidak pernah menyerahkan membuat kelompok itu pada anak. Kalau dalam satu kelompok itu ada heterogen, saya berharap setiap anak dalam kelompok itu belajar sesuai dengan yang dia mampu. Maka ketika saya ajak ke pasar itu materinya adalah 3 langsung saya gabungkan, klasifikasi tumbuhan, klasifikasi hewan, dan pengukuran. Jadi konversi pengukuran. Di situ dalam satu kelompok itu anak sudah membagi. Ketika yang merasa pandai, dia akan mengerjakan yang bagian konversi pengukuran. Jadi misalkan di pasar dia menemui bonus, misalkan sampo ukuran sekian, harganya sekian. Sementara yang ukuran sekian dan lebih murah mana? Nah, seperti itu. Anak-anak juga saya latih untuk inquiry. Jadi menemukan sendiri apa, terserah nanti kalian mau menemukan apa yang terkait dengan konversi pengukuran ini, Nak. Jadi ibu tidak membatasi. Dan itu macam-macam anak bagiannya luar biasa. Kemudian yang sedang atau yang biasa-biasa saja itu mengerjakan tentang klasifikasi tumbuhan. Jadi apa saja tumbuhan yang ada di pasar itu kemudian formnya sudah saya buatkan. Itu termasuk kategori tumbuhan hias atau tumbuhan untuk pangan atau tumbuhan obat gitu. Jadi anak nanti tinggal ngasih cawang-cawang itu. Jadi ditulis namanya, kemudian dia kasih contreng itu termasuk yang mana. Hewan juga begitu. Sampai anak inklusi pun dia belajar. Anak inklusi itu sama temannya hanya disuruh nyelentang saja, itu bahagianya luar biasa. Jadi, ini ki yang mana? Iki sing ndi? Ya kono itu anak inklusi. Jadi sampai setiap kali pelajaran IPA, kapan ke pasar lagi, Bu? Itu. Jadi saya menggunakan media pasar itu biar selain itu kan ada di K13 ada penilaian sikap. Jadi saya pengen melihat kalau di sekolah anak hanya bersikap terhadap guru, terhadap karyawan, dan terhadap temannya saja. Tapi nanti kalau di pasar, anak bisa bersikap kepada lebih banyak orang di masyarakat. Saya melatih bahwa nanti terjunnya anak ya benar-benar dalam masyarakat itu, dan saya pengen tahu seperti apa anak-anak saya bersikap. Itu, Bro. Wah, luar biasa itu. Yaitu metode integrated
karakter education juga itu, mendidik karakter yang diintegrasikan dengan IPA. Ya luar biasa, sangat kagum dengan metode pembelajaran yang seperti ini, yang ditulis di buku, di jurnal. Jadi saudara-saudara kalau ingin melihat jurnalnya silakan hubungi ini Ibu Rofaida dan saya yakin akan membawa manfaat yang banyak. Kemudian ada lagi meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan alat peraga, lele peter, ini kelereng, kaleng, penggaris, tepung, dan roll meter. Ini juga jurnal nasional. Ini apa ini? Lele peter ini saya nggak kenal. Ya, jadi begini, Prof. Itu di materinya adalah energi potensial gravitasi. Dalam buku K13 dari Kemendikbud, itu di situ materi itu hanya dicontohkan, contohnya adalah apel yang jatuh dari pohonnya. Oke. Terus saya berpikir untuk ukuran orang dewasa saja, untuk menganalisa hal seperti itu agak kesulitan. Maka saya berusaha mencari alat peraga yang sekiranya bisa saya gunakan lebih memperjelas materi itu. Maka kan di situ disampaikan sesuai rumusnya bahwa semakin tinggi kedudukan suatu benda, maka akan mempunyai energi yang lebih. Maka akan saya tunjukkan menggunakan itu, kaleng bekas roti yang saya beri tepung. Itu pun saya sudah trial and error. Yang pertama saya menggunakan pasir, ternyata kelereng itu nggak bisa masuk. Blek gitu langsung di permukaannya saja. Sehingga saya mengganti lagi dengan tepung terigu. Nah, kemudian saya menggunakan roll meter. Roll meter itu yang digunakan Pak Tukang itu. Jadi anak misalkan coba anak kelereng dengan besar yang sama. Kelereng dari ketinggian 50 misalkan. Coba jatuhkan. Kedalaman di dalam tepung itu berapa diukur, berapa senti. Ya. Coba naikkan lagi yang seperti itu. Jadi anak lebih mudah memahami dengan menggunakan alat peraga itu bahwa mengaitkan dengan rumusnya semakin tinggi kedudukan satu benda, energinya semakin tinggi ditunjukkan dengan semakin dalamnya kelereng jatuh di dalam tepung. Itu, Bro. Ya. Oh, tadi saya baca ada metode apa menggunakan orang wul-wulan di mana ya? Kok suka ada ini? Ada, apa masih ingat nggak? Saya cari. Itu sudah lama sekali saya ngisi proceeding ya. Metode berjual beli itu, berjubel itu jual beli. Itu singkatan dari jual beli. Oh gitu, jadi implementasi metode pembelajaran inquiry terbimbing, guided inquiry, dan metode pembelajaran inquiry bebas termodifikasi itu ya, itu yang proceeding pertama. Kalau yang berjubel itu yang di proceeding yang kedua, yang berikutnya. Oh ya, yang berikut ini kelewatan tadi. Penerapan metode berjubel untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar manusia dan lingkungan. Ini sangat relevan sekali judul dengan metodenya. Saya kira ini karya yang bagus juga ini. Singkatan apa berjubel tadi, Mbak? Berjual beli itu jadi antar kelompok saya pertandingkan. Berjual beli antara pertanyaan dan jawaban gitu. Jadi misalkan saya mau belanja ke tokonya kamu kelompok A misalkan, ya silahkan. Kemudian saya belanja itu menyodorkan pertanyaan. Lah itu bisa enggak kelompok yang itu istilahnya jual beli pertanyaan dan jawaban. Nanti kelompok yang menjual apa atau memberikan jawabannya itu tepat, itu yang juara gitu. Nah itu ya itu kadang anak-anak terus apa ramenya itu cepet enggak ya, namanya beli ya harus antri, tapi kalau lama mikirnya kan. Jadi ya saya memang lebih suka kalau dalam belajar itu anak-anak lebih aktif gitu loh. Saya memang hampir tidak pernah menggunakan ceramah kecuali hal-hal yang khusus. Kalau mikroskop misalkan, memang saya harus ceramah, harus demonstrasi. Anak-anak harus dia memperhatikan. Tapi selain itu saya jarang di dalam, yang sering di luar ruang. Itu. Wah, ya, luar biasa ini. Jadi metode-metodenya sangat-sangat berprinsip filosofi konstruktivisme. Jadi anak-anak itu dibiarkan, diberi fasilitas untuk mendapatkan pengalaman sendiri. Dari pengalaman diri itu dia akan mengkonstruksikan pengetahuan atau bahkan ilmu atas dasar apa yang dialami. Tentu ini jauh lebih mengikat ingatan daripada zaman saya itu dulu kalau belajar hanya disuruh Mejiko Hibinio, merah, jingga, biru. Ketika kita belajar spektrum warna pada
apa itu Pelangi ya. Ya pelangi itu, bahwa ada itu dihafalkan itu, tapi nggak pernah ada eksperimennya. Nah, pertanyaan berikutnya, Mbak, jenengan kan baru saja menjadi kepala sekolah. Diangkat kepala sekolah itu menurut sampean itu merupakan apa, bonus atau memang jenengan layak untuk jadi kepala sekolah di situ? Apa menurut? Ya intinya bahwa saya mengikuti semua prosedur saja, Prof. Jadi misalkan ada seleksi kepala sekolah, saya diperintahkan oleh kepala sekolah saya, karena biasanya yang dipilih itu yang sudah pernah menduduki Wakasek. Karena Wakasek di sekolah saya untuk menjadi Wakasek itu juga harus apa itu dari trap-trapan bawah, tidak langsung dari guru menjadi Wakasek, tidak. Jadi harus melalui kaur kurikulum dulu, sapras dulu, kesiswaan dulu, humas dulu. Ketika semuanya sudah pernah pengalaman kerja di situ, baru ke Wakasek. Di sekolah saya melatih ketika saya menjadi Wakasek itu kerjanya pol-polan, Prof. Jadi hampir semua pekerjaan kepala sekolah itu dilimpahkan kecuali hal-hal penting seperti tanda tangan saja. Jadi kalau misalkan apapun kegiatan itu, saya tuh sampai pernah mengundurkan diri dalam artian berat karena kalau saya mau setengah-setengah saya tidak bisa Bapak, tapi kalau saya harus mau full seperti ini, mohon cukup 2 tahun saja, jangan ada penambahan. Lah kepala sekolah saya, tidak bisa sekali lagi, 1 tahun lagi gitu. Ya karena memang saya tuh pengen, segala sesuatunya itu total, dalam artian begini, prinsip saya ketika diberi amanah apapun, upaya untuk melakukan yang terbaik. Karena tidak selamanya kita berada di situ, jangan sampai suatu saat nanti kita menyesal karena belum melakukan sesuatu, begitu. Oh, wah bagus, filosofi yang bagus itu. Dan sehingga Mbak Ani sekarang balas dendam dong dengan Wakaseknya. Oh, mboten. Oh, tidak, malah terkadang, masing-masing sekolah itu berbeda-beda, Prof. Sekarang Wakasek saya jauh lebih sepuh dari saya. Sedangkan ya, saya harus pelan-pelan kalau malah mau minta tolong mengerjakan itu saja, saya kadang masih maju mundur ketika, saya bisa hindari, saya lebih ke kaur yang agak lebih muda-muda. Itu tidak apa-apa karena memang Wakasek saya sudah tidak ada ini lagi untuk ke kepala sekolah. Jadi saya ingin ya menghargai beliau dan membahagiakan di ending kerjanya tinggal 2 tahun purna. Jadi ya tidak apa-apa. Saya melatih yang muda-muda saja. Ya, oke. Sekarang jenengan kepala sekolah di SMP 1 Bendo ya? SMP 2. SMP 2 Bendo. Jadi saudara-saudara, para sahabat sianto.id, kalau belum pernah tahu Bendo itu nggak tahu ada di Google atau tidak. Yang jelas Bendo itu sudah dekat-dekat dengan Kutub Selatan itu. Gandeng dengan Pangkalan Lanut S. Wahyudi. Oh ya itu yang lebih mudah diingat. Ya. Bendo itu gandeng dengan pangkalan terbesar se-Asia Tenggara, S. Wahyudi. Itu dekat sekolah saya dulu. Waktu dulu saya sekolah di SMP Negeri Mauspati ketika konfrontasi dengan Malaysia. Sehingga kita diminta bikin lubang, kadang-kadang diberi lonceng, suruh lari masuk ke got itu untuk menyelamatkan diri. Latihan. Kalau ada perang dengan Malaysia. Simulasi ya. gitu. Sampai belum lahir, itu tahun 60-an 8. Mungkin Bapak Ibu jenengan malah belum pernah ketemu itu mungkin. Iya. Nah, sekarang saya bertanya, saya setiap mewawancara guru yang berprestasi, peran kepala sekolah itu penting katanya. Kalau kepala sekolah nggak memberi iklim baik, maka guru-gurunya itu juga nggak bisa, Pak, katanya. Apa benar yang dirasakan gitu? Betul. Jadi begini, Prof. Di sekolah saya ini, saya yang pertama kepala sekolah wanita. Jadi 12 kali pergantian kepala sekolah itu bapak-bapak terus. Sehingga mungkin ya secara profil iklimnya sangat berbeda. Sangat berbeda karena memang ibu-ibu tetap berbeda dengan bapak-bapak. Kemudian pertama kali saya masuk itu yang saya sampaikan ke teman-teman itu bukan pekerjaan, tapi motivasi dulu. Oke. Ya, saya memberi motivasi. Saya contohkan
video-video bagaimana guru-guru yang bekerja di pelosok tanah air, yang terkadang mau bekerja ke sekolah saja sampai nyebrang sungai, harus menggendong muridnya dan sebagainya. Dari situ baru saya pahamkan, Bapak Ibu, sekecil-kecilnya sekolah kita SMP 2 Bendo, kita masih sangat bersyukur diberi kemudahan karena masih mudah dijangkau. Kalau beliau-beliau yang di sana saja mampu melakukan suatu perjuangan, suatu kiprah sebagai wujud pengabdian, baik pengabdian sebagai ASN, pengabdian sebagai warga negara, dan pengabdian sebagai hamba Allah itu, mengapa kita tidak? Mari, itu baru kemudian saya menyampaikan semangat untuk berubah. Selamanya kita tidak akan pernah berubah ketika kita tidak pernah mencoba. Jangan pernah takut gagal. Awalnya ya pesimis, guru-guru kayak kepala perempuan mau apa kayak itu tuh apa kan begitu. Jadi saya kasih tahu program-program itu banyak yang karena blank. Beliau tuh bukan karena menolaknya itu bukan karena serta-merta tidak suka, karena belum tahu. Jadi misalkan begini, Bapak Ibu, apakah selamanya halaman sekolah ini berlumpur? Saya agak prihatin ketika ada tamu dari pusat, mobilnya itu mesti rodanya itu ngendal lumpur gitu. Saya tuh agak nggak enak hati. Kalau musim kemarau ngepul, jadi misalkan mobilnya pejabat datang itu kacanya pupuran debu itu. Akhirnya terus bagaimana kita berusaha untuk mencari dana. Saya beritahu teman-teman, mari kita mengadakan IHT, in-house training. Di masa pandemi ini kita banyak longgarnya karena pembelajaran daring. Jadi begini Bapak Ibu, kita membuat in-house training yang judulnya menarik, sehingga bisa kita jual. Kalau saya lihat di sekolah-sekolah mana-mana itu hanya peningkatan mutu guru melalui pembelajaran daring, saya nggak mau. Saya cari celah yang beda, yaitu saya mencari topik tentang tingkat stresnya. Stres siapapun, baik stres ya orang tua, guru, murid itu. Maka saya mencari ide itu, temanya adalah mengelola stres di pembelajaran masa pandemi. Akhirnya saya minta tolong ke Unipma yang terdekat dengan sekolah saya kan Unipma, Universitas PGRI Madiun itu punya enggak tenaga psikolog? Saya sampaikan punya. Oke, kalau punya saya nembusi wakil rektornya bahwa saya hanya minta bantuan. Terus beliaunya itu menyambut baik karena memang dosen juga diperlukan untuk pengabdian masyarakat. Ya, jadi kolaborasi. Jadi mohon maaf Ibu bahwa saya tidak bisa memberi honor yang lebih karena sekolah saya kecil ya gitu. Tapi ya beliaunya alhamdulillah tidak apa-apa. Dipercaya saja saya sudah terima kasih Bu gitu. Akhirnya humas saya suruh kerja, kurikulum kerja, laris. Kapasitas aula saya itu hanya 50, tapi pendaftarnya 150. Nah, akhirnya saya sip. Nah, dari situ saya niatnya ganda. Jadi saya memberi wawasan pada guru-guru saya bagaimana mengelola stres anak-anak muridnya sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih di masa pandemi itu. Yang kedua, entrepreneur. Jadi saya sebagai kepala sekolah kan harus ada jiwa kewirausahaan. Itu saya manfaatkan. Kemudian terakhir sudah untuk makan-makan dan sebagainya itu saya panggil apa itu bendahara kegiatan. Kemudian ada Bu sisa sekian juta. Oke, langsung belikan paving. Oke, bagus. Ya, itu ya yang Mbak Ani sampaikan itu ada teorinya. Jadi teorinya untuk mengadopsi inovasi itu, yang pertama saya kasih tahu biar mantap, yaitu pertama harus ada relative advantage. Jadi keuntungan relatif apa yang dipikir oleh orang, itu kalau dia ada pasti mau. Ya seperti itu tadi nanti mau. Yang kedua itu adalah compatibility. Jadi inovasinya yang harus diadopsi itu harus kompatibel dengan praktek yang ada. Jangan sampai bertentangan sama sekali. Yang ketiga adalah divisibility. Bisa ditahap-tahapkan. Nah seperti tadi kan ditahapkan. Ada safe, ada karena ruangannya. Dan triability. Bisa dicoba. Nah itulah. Jadi itu diingat-ingat supaya bisa punya senjata, punya amunisi ketika harus melakukan inovasi di sekolah. Nah, sekarang yang pertanyaan ringan, Mbak. Nama sampean itu Ani Rofaida Lestari. Kok pakai Lestari itu kayak nama bis aja, ini apa? Ada bis Lestari dulu.
Lestari itu dari ibu saya itu. Kalau dari bapak itu memberinya Anik Rofaidah saja. Kemudian ibu saya cerita bahwa saya tambahkan Lestari. Jadi gini, bapak saya itu dulu guru SD, terus punya murid namanya Rofaidah itu katanya cuantik dan pinter gitu. Jadi terus dicontohkan ke anaknya. Kemudian ibu saya menambahkan Lestari itu biar awet gitu loh. Jadi pinter itu awet. Ngendikane ibu begitu, Prof. Oh iya iya iya. Baguslah biar awet, tidak cepat hilang. Ya baiklah, itu kan doa. Nama itu Iya. sebuah doa orang tua. Mudah-mudahan prestasinya terus melejit. Nah, Amin amin. bagaimana cara membagi waktu, Mbak? Ya, Ketika jadi guru harus menjadi banyak hal peran iya. itu. Gimana Ya, cara membagi waktu? Saya kasihan karena kalau wanita itu tadi kepala sekolah wanita itu enggak benar saya kira ngomongnya. Wanita kepala sekolah yang benar itu. Ya. Kalau kepala sekolah wanita itu artinya wanita saja yang dikepalai sekolah. Mungkin wanita kepala sekolah sama dengan wanita pengusaha atau pengusaha wanita. Nah, itu kan jadi masalah. Ya oke lah, nanti dibicarakan. Nah, ya, saya khawatir karena kalau seorang ibu itu walaupun harus prestasi, harus sekolah itu harus terlibat dalam keluarga. iya Tidak seperti betul. laki-laki. Iya, Laki-laki itu kalau sekolah S3 itu nggak iya peduli. los-losan. Istrinya mau diapain, mau ngapain, nggak peduli itu. Gimana caranya Ya, membagi waktu? siap. Nggih, ya alhamdulillah suami saya itu juga orang akademis, Prof. Jadi beliau itu sangat mendukung, sangat-sangat mendukung. Jadi beliau itu enjoy, menikmati dan mensyukuri ketika istrinya itu bekerja dan, maksimal dalam kerjanya. Malah, sering menasihati begini, ketika saya mengeluh misalkan, kepala sekolah saya tuh kok semua pekerjaan ditumpahkan ke saya, kan begini-begini. Beliau tuh selalu mensupport. Jadi gini, ya dinikmati bahwa tidak semua orang itu diberi kepercayaan gitu. Atau apa itu ketika saya agak lemah gitu, disemangatinya ora selamanya bahwa hidup itu seperti itu gitu loh. Jadi dinikmati saja ketika pekerjaan itu ada. Kan ya nggak mungkin tuh, mosok setiap saat bekerja terus. Nanti kalau pas waktunya libur kan ya banyak. Kemudian untuk anak-anak saya, alhamdulillah anak-anak saya itu terlatih sekali untuk mandiri. Semuanya mandiri. Bahkan anak-anak saya itu full waktunya karena sekolahnya itu diakselerasi semua, Prof. Jadi kan waktunya mesti full. Anak-anak yang lain pulang mesti jatahnya sampai sore belum pulang karena yang lainnya 3 tahun, anak-anak kan hanya 2 tahun gitu. Kemudian di sela-sela waktu longgar malam, misalkan makan malam sebagainya, kita bersama. Terus saya cerita tentang pekerjaan saya cerita tentang prestasi, tentang lomba-lomba saya dan sebagainya. Sehingga saya pernah tanpa sengaja itu anak saya yang barep itu membuat status di FB-nya itu. Itu, menyampaikan bahwa ketika saya ulang tahun, itu saya masih ingat, "Selamat ulang tahun Mama," dan sebagainya, terus kata-kata yang saya ingat itu begini, "Saya yang paling tidak setuju bahwa ketika orang tuanya sangat sibuk itu mesti keluarganya berantakan." Nah, terbukti mama saya enggak, mama saya itu sibuk luar biasa, tapi mama selalu pantau kita. Jadi mama selalu ada untuk kita, meskipun hanya via telepon, via WA, mama selalu pantau kita. Jadi bagi kita mama selalu ada, sesibuk apapun, itu. Ya konsekuensinya kadang Prof, jadi misalkan baru pulang, baru masuk garasi, anak saya itu sudah menunggu bawa bukunya. Kalau kita mau mentingkan capek, ya capek, tapi saya berusaha, wah anak ini tadi sudah nunggu dari tadi, minta diajarilah apa, ya kita harus, legowo ya, harus sabar. Memang memang upaya untuk membalanskan antara dinas, pekerjaan, dan keluarga. Yang penting tidak menyalahi kodrat saja bahwa perempuan itu juga ibu, juga istri, begitu. Kalau suami saya sudah bocahnya dhisik diurus apa gitu, anaknya diurus dulu, ya sudah saya matikan laptop. Ya, saya matikan laptop tuh. Ya, anaknya dan tapi memang harus kerjasama luar biasa. Alhamdulillah saya tuh mendukung sekali. Jadi banyak membantu, ketika saya pas waktunya sibuk apa gitu, membantu sekali gitu. Wah, luar biasa ini. Jenengan termasuk wanita perkasa.
Jadi yang jumlahnya langka. Oleh karena itu harus dilestarikan sesuai dengan namanya. Namanya. Ya, ya, dari prestasi yang kesemuanya itu, mana yang kira-kira paling mengesankan dan paling bermanfaat buat keluarga, pribadi, atau bahkan lingkungan? Kepala Oh sekolah iya. ini ya? Ya. Kepala sekolah kepala sekolah saya belum berprestasi, kan Ya, baru tapi kan 6 bulan diukurnya belum belum ikut kompetisi yang antar kepala sekolah belum. Tapi kalau, ukurannya dari hasil pekerjaan, ya itu atasan-atasan sudah sering sih memberi, apa itu, apresiasi. Bapak kepala dinas, kemudian Ibu bupati itu sudah sering memberi, apa itu, apresiasi dari semua perubahan yang saya lakukan. Kalau selama jadi guru dari semua prestasi itu dulu yang paling berat di lomba guru prestasi dan itu sangat berkesan karena apa itu, yang diajukan untuk yang dikompetisikan mesti guru terbaik dari semua sekolah yang ada. Mesti guru terbaik dari setiap sekolah. Kemudian apa itu, file-file yang harus dikumpulkan, itu mesti adu prestasi. Apa saja, sertifikat-sertifikat apa, pernah menjadi apa, itu semua yang harus dilampirkan, harus diikutkan. Jadi saya harus berusaha dan berjuang membuat PTK waktu 2008 itu pun hanya di era saya karena pesertanya waktu saya itu Eee, pengennya juara semua. Jadi misalkan sudah diambil 3 besar, biasanya sudah langsung dari tes tulis, tes wawancara, tes presentasi itu biasanya selesai. Tapi di era saya masih harus ditambah lagi. Besok ada tambahan lagi tes, waktu itu pengoperasian komputer, karena 2008 masih jarang-jarang, teman-teman itu yang sudah mahir, hanya tesnya itu masuk lab, di SMA 1 waktu itu saya masih ingat, langsung tidak diberitahu, tesnya apa tidak diberitahu. Pokoknya besok datang jam 7. Kemudian saya lihat, kok pesertanya hanya 3, ternyata memang diambil 3 terbaik dulu, terus diadu lagi. Itu, coba buka laptop coba buka komputer, terus disuruh membuat PowerPoint terkait dengan, PTK yang kemarin dipresentasikan. Kalau itu sebenarnya dewan juri itu bagus, karena dia hanya pengen ngetes bahwa PTK itu dibuat sendiri atau dibuatkan. oh, Kalau dibuat sendiri mesti paham, membuat PowerPoint-nya mesti bisa gitu. Setelah itu masuk ke lab bahasa. Lab bahasa. Saya cuma ditanya satu satu pertanyaan saja bahwa, di lab bahasa itu ditanya oleh guru bahasa Inggrisnya SMA 1, "Apakah suami Anda juga seorang guru?" Hanya itu saja saya bilang, "No, my husband is lecturer." Sudah, sudah itu. Lah terus, setelah dari itu yang menjadi juri ketika tes terakhir itu langsung Bapak, Kepala Dinas dan Kabid, Kabid Ketenagaan dan Kabid, Dikdas kalau sekarang ya. Itu karena pengen tahu langsung. Terus, mungkin dari peserta itu banyak yang pengen juara mungkin ya, karena setelah keluar itu beliau begini, "Wis, kalau sudah seperti ini, apa ya, masih mau ngeyel lagi?" Saya batin, oh berarti intinya teman-teman itu juga semuanya semangat untuk menjadi juara. juara Yang ya. paling berkesan, saya korban pilkada. Jadi Oh, korban dalam artian justru saya mendapatkan untung. Di 2008 itu bupatinya PLT, terus kemudian PLT-nya itu mau ya, macung sehingga menca apa itu, dalam sejarah itu hanya di era saya yang guru prestasi juara 1 itu mendapat hadiah waktu itu Rp1.000.000. Setelah itu nggak ada lagi. ya baguslah itu rezeki nomplok. Iya. Ya, 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 oke lah, Mbak Adi, kita Ya, sudah berbincang cukup lumayan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi inspirasi bagi teman guru dan amin. teman kepala sekolah dan para Amin calon amin. kepala sekolah dan juga Iya menginspirasi bagi ibu-ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, bagaimana seorang iya. ibu harus mengelola waktu dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya dan saudara-saudara yang memiliki pengalaman seperti Mbak Ani ini, mari kita share di channel suyanto.id dan bisa menghubungi channel ini melalui email. Emailnya adalah redaksi@
@suyanto.id. Mudah-mudahan kita semua aman, selamat, dan selamat kepada Mbak Ani sebagai kepala sekolah baru. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di channel suyanto.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.